Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Baik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi keterampilan berbicara. Apa? Keterampilan berbicara. Karena kita belajarnya bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu ada 4 macam keterampilan. Yang pertama apa? Menyimak. Kemudian berbicara. Yang ketiga menulis, membaca dulu. Baru yang keempat menulis. Itu 4 keterampilan yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kadang kalian ketika maju di kelas untuk presentasi, ya, pas ketika kamu kelompok, ya, maju presentasi, kira-kira ada rasa takut nggak berbicara? Grogi tidak? Grogi ya, kurang percaya diri, akhirnya minder, takut. Akhirnya salah ngomong, kleru, akhirnya udah-udahan, ya. Ayo maju. Terus ngomong ya, seperti itu ya. Maka dari itu kita akan mencoba belajar bersama untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Bukan sebuah podcast ya. Maka kita akan melatih keterampilan berbicara kita. Apakah kita pelafalan sudah betul? Apakah volume yang kita ucapkan terlalu banter atau pelan? Ya, apakah intonasinya sudah betul? Ya, nanti akan saya coba tayangkan sebuah video, ya, bagaimana seorang podcaster, ya, dia mencoba menggali, bertanya kepada seorang narasumber. Kalian sudah pernah belum? Sudah pernah. Kalau wawancara sudah ya, tapi kalau podcast dengan teman sudah bincang-bincang ya, berbincang-bincang dengan teman belum? Ya, belum. Nanti akan kita coba ya. Itu podcast, namanya podcast. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan melatih keterampilan berbicara. Berbicara. Ya, nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video contoh podcast. Ya. Kalian nanti tugasnya mengamati yang ada di video. Misalnya tadi yang bertanya namanya siapa, yang diwawancarai namanya siapa. Ya. Kemudian nanti di blog itu membahas tentang apa, ya, nanti kemudian bagaimana intonasinya, bagaimana pelafalan dia mengucapkan katanya, benar atau belum, ya, bagaimana dia volumenya besar atau kecil, ya, nanti akan kita amati bersama-sama dan kita diskusikan. Contoh podcast ini Pak Jun coba menampilkan video kegiatan podcast, ya. Nah, ini adalah podcast ya, kelas 5 dan kelas 6. Nanti silakan diamati ya, dilihat apa saja yang dibahas di situ. Halo Sobat Nasi, selamat datang di podcast Nasi. Tempat kita ngobrol santai, seru, dan banyak inspirasi.
Kami juga sering melakukan keputusan. Maka kalau ada anak-anak atau teman-teman kita yang masih suka susah waktu kami, kakak bisa katakan buat mereka supaya masuk juga singkat. Mari lalu kami memang dari hal yang kita bisa membuat keputusan jadi lain hari lalu. Wah, seru aja obrolan kita hari ini. Kita jadi tahu kalau waktu kami itu bukan sekadar rutinitas, tapi juga bisa bikin kita lebih sehat dan lebih semangat. Jadi buat sobat Dasi, yuk mulai biasakan bangun pagi dan rasakan manfaatnya sendiri. Terima kasih buat kakak, Kak Wiba, ya sama yang sudah berbagi cerita dan tipsnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di podcast Dasi berikutnya. Semoga selamat dan terus jadi anak Indonesia yang hebat. Dadah. Selesai ya. Sudah kalian amati, kalian lihat. Tadi berbicara tentang apa temanya? 7 kebiasaan anak Indonesia. Salah satunya adalah apa tadi yang dibahas? Bangun pagi. Ya. Tadi yang melakukan podcast siapa? Anak kelas 5 dan 6. Yang wawancara anak kelas berapa? 5. Yang narasumbernya kelas 6. Ya. Di situ tadi kita dilatih untuk mencoba berbicara dengan bahasa yang baik dan benar, sopan, dan tidak menyinggung perasaan. Ketika kalian bertanya, jangan sampai menyinggung perasaan pribadi, tidak boleh. Ya. Di sini Pak Jun punya LKPJ, ya, lembar kerja. Nanti silakan diisi, ya, sesuai dengan apa yang kalian tayangkan yang ditayangkan di video tadi, ya, diisi. Ya. Berarti kan kamu sudah mencoba melatih keterampilan ini menyimak. Tadi keterampilan yang kalian lakukan adalah menyimak. Setelah menyimak, kalian nanti mempraktekkan, namanya keterampilan berbicara. Ya. Coba diisi berdua saja, berdua. Ini yang pertama satu saja. Ya. Namanya diisi nanya sama Reza. Ini juga sama. Ya. Waktunya 10 menit cukup. Mulai. Kita coba yang bagian 1 ya. Judul podcast 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, edisi bangun pagi. Nama pembicaraan siapa? Atau podcasternya? Kak? Andi. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tentang apa? Lafalnya. Ya. Untuk lafal kejelasan ketika dia pengucapan sangat jelas, cukup jelas atau kurang jelas? Sangat jelas. Lafal pengucapan meskipun dia masih menggunakan logat bahasa daerah. Yang nomor 3, intonasi ya. Berikutnya intonasi. Ada naik turun atau datar. Kadang naik, kadang ada penekanan juga ya. Kemudian semangatnya tidak ada semangat dia. Semangat. Ya. Ketika kamu mendengar intonasi seperti itu, ya, kalian mengantuk atau bosan atau semangat? Tadi ada nggak muncul di dalam video? Muncul ya ketika yang bertanya tadi juga masih
belum terampil dalam hal berbicara. Berarti jawabannya cukup lancar atau lancar? Cukup lancar ya, karena masih ada jadi kita kemudian ekspresi berbicara. Bagaimana senyumnya? Sedih, senang, netral, atau ceria? Ceria dan semangat. Adalah kegiatan perekaman suara ya, berguna untuk melatih keterampilan kita berbicara. Salah satu medianya pakai podcast. Ya, ada lagi media dengan kartu ABC atau kartu suku kata ada. Ada yang menggunakan media berbicara dengan menggunakan perekam suara WhatsApp. Ada kan? Ketika kamu malas mengetik, kamu pesan suara. Ya, itu bisa untuk melatih keterampilan berbicara. Ya, ketika kamu pidato ya, di depan kelas atau lomba, itu juga melatih keterampilan berbicara. Ya. Nanti Pak Guru meminta salah satu perwakilan 2 orang untuk mempraktekkan ya, bagaimana kita melatih keterampilan berbicara dengan media apa? Podcast. Ya, kita berdialog 2 orang, namanya dialog. Yang satu adalah narasumber, yang satu adalah yang wawancara. Sudah siap? Ada yang berani? 2 orang? Siapa? Ya, Naya sama Kila. Coba maju sini. Ya, nanti yang wawancara siapa yang bertanya? Naya. Untuk Pak narasumber Kila ya. Coba sini. Kita melatih untuk terus. Silakan maju ke sini ke depan. Ya. Ketika kalian ya, melatih keterampilan, nanti Naya yang bertanya ya. Temannya bisa dimulai ya, 1, 2, 3 silakan. Ekspresi wajahnya juga bisa dimulai. Halo, sekarang saya ingin bertanya kepada Vila tentang cita-cita. Apa mimpimu yang paling besar saat ini? Aku ingin menjadi dokter hewan karena aku suka banget sama kucing. Aku ingin bantu mereka yang sakit supaya bisa sembuh dan punya rumah yang nyaman. Kapan kamu pertama kali tahu tentang mimpimu itu? Waktu aku kelas 3, aku lihat kucing kecil di jalan yang kakinya pincang. Aku sedih banget dan pengen bantu. Dari situ aku mulai berpikir Pelafalannya ya. Terus? Oh, terbiasa lagi. Coba. Apa yang kamu lakukan sekarang untuk mengejar mimpimu? Aku suka membaca buku tentang hewan, menggambarkan dokter hewan di depan rumah, dan ikut kegiatan pecinta hewan di sekolah. Aku juga rajin biar nilai sains bagus. Pernahkah kamu merasa mimpimu sulit dicapai? Apa yang membuatmu tetap semangat? Kadang aku takut pengen jadi dokter hewan yang di sekolah lama, tapi aku ingat kata ibuku, kalau aku kerja keras dan sabar, pasti bisa. Itu bikin aku semangat lagi. Siapa yang paling mendukung mimpimu dan bagaimana mereka membantu? Orang tua aku paling mendukung. Mereka beliin aku buku tentang hewan dan ajak aku ke kebun binatang biar aku belajar lebih banyak. Apa satu hal kecil yang kamu lakukan setiap hari untuk mendekati mimpimu? Setiap hari aku kasih makan kucing dan perhatian kebiasaan mereka. Aku juga suka nonton video di internet tentang cara merawat hewan. Kalau kamu bisa ketemu pahlawanmu, apa yang ingin kamu tanyakan? Aku ingin ketemu dokter hewan terkenal. Dia
membantu orang lain. Kalau aku jadi dokter hewan, aku mau buka kliniknya di sebuah hewan-hewan atau hewan yang nggak punya pemilik, biar mereka juga sehat dan bahagia. Terima kasih. Ya. Kedua di ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita Naya sama ya. Kita coba melatih untuk keterampilan berbicara. Ya. Ini baru latihan. Ya, nanti di rumah kalian bisa membuat atau memilih tema sendiri. Oh, aku pengen 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang ibadah atau makan bergizi. Nah, bagaimana tipsnya memilih makan bergizi? Boleh ya. Jadi setelah kalian melihat tayangan tadi ya, keterampilan podcast Naya sama Kila, kira-kira yang masih kurang apa? Semangat, apalagi ekspresi, boleh, apalagi yang masih kurang. Nada bicara masih datar ya, karena kita baru berlatih ya, belum terampil. Nanti kalau sudah kalian belajar nanti akan semakin lincah, semakin terampil ketika berbicara. Ya. Ada lagi yang perlu diperbaiki? Cukup? Ya. Nanti ya tugas kalian di rumah ya, adalah mencari tema terkait dengan hobi, boleh, kebiasaan anak Indonesia hebat, boleh, motivasi untuk belajar juga boleh. Nanti berlatih di rumah dengan temannya ya. Nah, bagaimana caranya Pak? Boleh kalian browsing di internet, boleh pakai chat GPT untuk membuat pertanyaan. Ya, setelah itu ditulis, baru dihafalkan. Nanti narasumbernya bagaimana? Cari narasumber yang dia mampu, yang menguasai. Misalnya narasumber kesehatan, ya kamu cari dokter. Untuk pendidikan, berarti narasumber guru. Nek misalnya narasumber sing kaitan karo belajar, juara lomba, berarti kamu cari yang sudah pernah mengikuti lomba dan dapat juara. Bagaimana tipsnya? Bagaimana caranya kok bisa dapat juara satu lomba? Seperti itu. Untuk melatih keterampilan berbicara kita. Paham sampai sini? Nanti latihan di rumah. Boleh ide sendiri dikembangkan. Ya, syukur-syukur nanti bisa menjadi sebuah konten pribadi podcast Naya. Nanti di rumah bisa membuat dengan orang tua boleh. Narasumbernya orang tua boleh tidak? Boleh ya. Tentang mendidik anak bagaimana tipsnya boleh. Sampai sini ada benar enggak? Sudah cukup jelas? Jadi pada pelajaran ini kita mencoba untuk melatih keterampilan berbicara dengan media podcast. Ini satu arah. Nanti ada rekamannya, ada rekaman untuk HP, untuk rekam percakapan ayah dengan Kila. Nanti di rumah dewe. Oh, saya masih kurang ini. Oh, nada saya masih kurang tinggi. Oh, ekspresi wajah saya juga masih kurang bagus ya. Nanti direkam sendiri. Ya, boleh. Seperti itu. Oke. Enggak ada pertanyaan, cukup ya? Saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, ya, jaga kesehatan agar kita bisa belajar dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.